Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nurlaili dari kelompok 6 Pendidikan Agama Islam offering C8 bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama Bariza Rediawarda dan Galuh Ayu Astuti akan mempresentasikan tentang bab akhlak Islam dan perannya dalam pembinaan masyarakat. Pengertian etika, moral, dan akhlak menurut Ahmad Amin tahun 1983, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik atau buruk dan menjelaskan apa tujuan yang harus dicapai serta cara apa yang harus dilakukan manusia dalam perbuatannya. Sedangkan menurut Encarta Dictionaris tahun 2008, moral dari segi etimologi berasal dari kata mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Moral secara terminologis bisa digunakan untuk menentukan batas-batas dari kehendak, pendapat, dan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, dan buruk. Dalam hasanah Islam, akhlak merupakan ilmu yang mengkaji tentang perbuatan manusia yang bersifat baik ataupun buruk. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural atau jamak dari al-khuluq yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan, tabiat, atau karakter. Kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam, akhlak merupakan fondasi karakter diri manusia. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Akhlak yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung yang terlihat dari ucapan dan tindakannya. Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai seorang yang sidik atau jujur, amanah atau terpercaya, tabligh atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Akhlak dalam Islam memiliki nilai yang mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam kondisi atau situasi apapun menurut Syarif tahun 2012. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi 4, yaitu pertama akhlak kepada Allah. Yang pertama menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua mensyukuri nikmat-nikmatnya. Yang ketiga bertawakal. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah. Implementasi dari mengikuti perilaku Rasulullah SAW berarti menempatkan beliau sebagai manusia pilihan Allah, membenarkan kerasulannya, membenarkan risalah yang dibawanya, dan menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan dalam menjalani suatu kehidupan. Yang ketiga adalah akhlak sesama manusia, yang terdiri dari berbakti kepada orang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan yang ketiga adalah menghormati tetangga. Yang keempat adalah akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan akan mencakup bagaimana memperlakukan hewan, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa, yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran, ditegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, fisik maupun non-fisik, maka manusia dalam berpikir dan bertaubat hendaknya berpegang kepada prinsip ihsan, yaitu selalu berorientasi kepada yang paling baik benar dengan senantiasa mengharap keridhaan dari Allah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bariza. Proses pembentukan akhlak. Dalam perspektif psikologi kepribadian, kecenderungan psikologis dan biologis manusia adalah mengarah pada kebaikan, bukan keburukan. Namun, mudah menerima rangsangan negatif dari luar dirinya, menurut Hashim tahun 2002. Untuk itu, perlu adanya pengendalian terhadap kecenderungan tersebut agar manusia tidak mudah menerima rangsangan yang mengarahkannya pada keburukan sehingga terwujud akhlak yang baik.
Proses pembentukan alat sendiri dapat dilakukan antara lain melalui cara-cara. Yang pertama yaitu pembiasaan, kedua keteladanan, dan yang ketiga refleksi diri. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menutup aurat. Para ulama berpendapat yang pertama menutup aurat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki termasuk aurat perempuan atau tidak. Tentang hal ini ada beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Ini adalah pendapat jumhur ulama antara lain Imam Malik, Ibnu Hams dari golongan Zahiriyah dan sebagian Syiah Zaidiyah. Imam Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya. Hanafiyah dan Syiah Imamiyah dalam satu riwayat para sahabat Nabi dan tabi'in antara lain Ali, Ibnu Abbas, Aisyah, Atta, Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lain. Dan yang kedua, wajah. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat dari As-Tauri dan Al-Muzani, Al-Hanafiyah, dan Syiah Imamiyah menurut riwayat yang sahih. Seluruh badan perempuan adalah aurat. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Abu Bakar dan Abdurrahman dari kalangan tabi'in. Yang keempat, hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Dawud Al-Jahiri, serta sebagian Syiah Zaidiyah. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, aurat laki-laki mulai dari bawah pusar sampai di bawah lutut. Yang kedua, mazhab Maliki. Aurat berat lelaki adalah kemaluan dan dubur, sedangkan aurat ringan adalah selain dari kemaluan dan dubur. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Aurat laki-laki terletak di antara pusat dan lutut, baik dalam sholat, tawaf, dengan sesama jenis atau kepada wanita yang bukan mahramnya. Dan yang keempat, menurut mazhab Hambali, aurat laki-laki terletak di antara pusar dan lutut. Dalil mazhab ini sama dengan yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dan yang kelima, jumhur fuqaha telah bersepakat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai dengan lutut. Yang kedua, menolak pornografi dan pornoaksi. Istilah pornografi dalam Ensiklopedia Hukum Islam 1997 berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne dan grapien. Porne artinya perempuan jalang, sedangkan grapien artinya menulis. Jadi, pornografi berarti bahan baik tulisan maupun gambaran yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu syahwat. Menurut Hawari, tahun 2010 menyatakan bahwa pornografi mengandung arti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk memberikan stimulasi erotis, misalnya melalui pakaian, dan yang kedua perbuatan atau sikap yang memicu timbulnya nafsu syahwat, misalnya melalui pemakaian pakaian mini, pakaian yang ketat, yang melekat pada bentuk tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menjauhi pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud dalam konteks ini mengacu pada pola pergaulan yang lepas kontrol dan tidak mengindahkan norma-norma agama. Pergaulan yang tidak memperhatikan aturan agama terbukti telah membawa dampak negatif berupa tertularnya penyakit-penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, perilaku bebas khususnya di kalangan muda-mudi.
Menurut Hawari tahun 2010 mengakibatkan mereka menjadi generasi muda yang memiliki ambang kehancuran. Selanjutnya adalah menghindari penyalahgunaan narkoba. Secara terminologi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunanya berupa hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, atau timbulnya efek ketergantungan bagi pemakainya. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi tubuh diantaranya yang pertama adalah gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, serta gangguan kesadaran. Yang kedua adalah gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga adalah gangguan pada kulit, seperti penanahan, alergi, dan eksim. Yang keempat adalah gangguan pada paru-paru, seperti penurunan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima adalah penggunaan narkoba overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh dapat menyebabkan kematian. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi psikis atau jiwa. Hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, dan penuh curiga. Yang kedua adalah agitatif, yaitu menjadi ganas dan bertingkah laku brutal. Yang ketiga adalah sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang keempat adalah cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan memicu keinginan untuk melakukan bunuh diri. Yang kelima adalah sering tegang dan gelisah. Para ulama sepakat menegaskan status haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan. Diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang tepatnya dalam presentasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.